Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai bentuk soal connecting affiliates. Di dalam materi ini saya akan memperlihatkan perbedaan perlakuan jurnal eliminasi di AKL 1 dan di bentuk indirect holding di sini. Oke, sebelum kita ke sana kita lihat dulu bentuk soal di sini. Diketahui bahwa P beli S dan S beli T dan P juga beli T. Di mana P beli S-nya 80%, kemudian S beli T-nya 60 dan P beli T-nya adalah 20%. Kemudian pada saat P beli S itu ada ekses yang dialokasikan ke paten sebesar 20.000 yang berasal, jadi kalau kita hitung lagi consideration transfernya adalah 176.000. Kemudian implied value-nya berarti adalah 220.000, 176.000 dibagi dengan 0,8. Kemudian dikurangi dengan book value S ini adalah 200.000, akan ketemu sebesar 20.000 atau masing-masing tahun itu 2.000. Kemudian kalau di S beli T itu consideration transfernya adalah 20 berapa, maaf di sini S beli T pada saat ada goodwill sebesar 30.000. Maaf, di sini sudah diketahui langsung bahwa di S ke T itu ada goodwill sebesar 30.000. Kemudian pada saat P beli T itu dengan harga 24.000, maka implied value-nya adalah 24.000 dibagi dengan 0,2 akan ketemu 120.000. Kemudian book value dari T itu juga 120.000, maka tidak ada excess, no excess di sini. Isinya kalau kita lihat di sini, maaf, P S T di sini ada excess 20.000. Kemudian pada saat S beli T di sini ada excess 3.000 yang dialokasikan ke goodwill, kalau di sini dialokasikan ke paten. Oke, kemudian untuk mengalokasikan pendapatan investasi, ya, di sini diketahui P-nya itu ada net income P-nya 100.000, ini spread income ya. Kemudian ada 70.000 dan T-nya 50.000. Kemudian dividennya 70, 50 dan 20.000. Ini adalah ekuitas awal 2019. Kita lihat di sini. Untuk menghitung income from T, maka di sini income from T-nya ya, di sini ya. Income from T di sini ada dua, yaitu income from T 20% yang akan diberikan ke P dan income from T 60 yang akan diberikan ke S. Kemudian income from T-nya berarti persentase pemilikan dikalikan dengan net income dari T, ya. Kemudian kita lihat juga di sini bahwa pada saat S membeli T itu ada excess, pada saat S beli T, transaksi S dan T di sini itu ada penjualan tanah, ya, ada penjualan tanah yang dilakukan oleh P ke T. Jadi ada yang P ke T di sini ada unrealized, ya, unrealized gain sebesar 2.000. Oke. Unrealized gain di sini itu sebenarnya dimiliki oleh P ya, di sini ya. Unrealized gain dimiliki oleh P, atau ini adalah transaksi downstream. Sehingga income from T yang 20% adalah 20% dikalikan dengan 50.000 dalam kurung dulu, kemudian baru dikurangkan 2.000 karena ini adalah transaksi downstream.
ini berasal dari land ya, penjualan tanah dari P ke T. Kemudian income from T yang 60%. Berarti di sini diketahui tidak ada transaksi antara S dan T, sehingga income from T-nya 0,6 dikalikan 50.000. Tidak ada ekses juga ya, antara S dan T. Kita lihat di sini income from T-nya S dan T itu adanya goodwill ya, jadi tidak diamortisasi. Berarti di sini 0,6 atau 60% dikalikan dengan 50.000 ketemu 30.000. Kemudian income from S. Income from S-nya kalau kita lihat di sini berarti kita akan ngitungnya 0,8 dikalikan 70.000. Ini adalah net income spread-nya S ya. Kemudian 30.000 di sini adalah income from T. Oke, income from T yang 60. Kemudian yang 2.000 di sini ini adalah amortisasi paten. Akan ketemu sebesar 78.400. Kemudian NC expand T-nya 20% dikalikan net income dari T 50.000, dan net NC expand untuk S 20% dikalikan 70.000 adalah net income-nya S, 30.000 adalah income from T-nya yang 60, kemudian 2.000 adalah amortisasi paten, ketemu 19.600. Untuk mengecek hitungan kita benar atau salah, maka kita akan hitung di sini. Ini salah ya, ada yang belum dihapus nih. Oke. Jadi di sini adalah spread income-nya 200, jumlah spread income dari PST 100 tambah 70 tambah 50 220. Kemudian 2.000 di sini adalah unrealized gain dari land. Di sini adalah amortisasi untuk paten, ketemu 216.000. Kemudian jumlah dari consolidated income, kemudian NCA expand S dan NCA expand T ini harus sama di antara kedua di sini. Di sini 100 tambah 8.000 adalah income from T di sini. Income from T yang 20. Kemudian di sini yang income from S. Ini adalah NCA expand S dan NCA expand T dan NCA expand S. Totalnya 216. Kalau sudah sama berarti kita sudah bisa agak tenang. Intinya ada keseimbangan, ada kemungkinan ini sudah benar. Kemudian bagaimana kita membuat jurnalnya? Sekarang jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang pertama, kita misalnya mau melakukan eliminasi ekuitas T. Maka di sini ada RET, kemudian common stock T, kemudian ada goodwill, kemudian ada investment in T 20, ada investment in T 60, dan ada NCA beginning T. Oke. Kemudian RET-nya adalah, kita lihat di sini 40.000 ya, 40 dan 80. Ini 40.000, di sini 80.000. Kemudian goodwill-nya tadi diketahui ada goodwill sebesar 3.000. Investment in T-nya, kalau kita lihat di sini investment in T kan belinya yang 24.000. Namun karena kita di sini menggunakan indirect, maka
Walaupun investment inte yang 20 tidak ada goodwill, dia akan dapat bagian goodwill. Sehingga nanti nilainya akan sebesar 24.600. Artinya ada bagian 600 kenaikan yang berasal dari adanya goodwill di ekuitasnya T. Oke. Kemudian investment intenya berarti 0,6 dikalikan 123, 73, 800, kemudian NC-nya berarti sisanya itu sama sebesar 24.600. Jadi ini yang membedakan di sini. Ini yang membedakan. Kalau yang kemarin tetap kita pakainya 24.000 ya. Kalau di AKL1, tapi kalau di sini sudah naik sebesar 3.000, adanya goodwill 3.000 dikalikan 0,2. Walaupun sebenarnya waktu beli tidak ada goodwillnya. Tapi pada saat kita melakukan konsolidasi akan muncul goodwillnya. Kemudian yang kedua, income from T yang 20, kemudian ada dividen T, kemudian ada investment in T, kemudian yang ketiga ada income from T 20, ada dividen T, dan ada investment in T yang 60 di sini. Oke, nanti di sini silakan dilanjutkan. Di sini kan sudah diketahui income from T 20-nya adalah 8.000. Di sininya income from T 60-nya adalah 30.000. Nanti di sini silakan dikerjakan sendiri. Oke, yang nomor 4 ada NC expand T, kemudian ada dividen T, kemudian ada NCA ending T. Kita di NCA expand T-nya adalah sudah dihitung sebesar 10.000. Kemudian di sini juga dihitung sendiri. Yang nomor 5 kita eliminasi S, common stock S, RES, kemudian ada paten, kemudian ada investment in S, kemudian di sini ada NCA beginning S. Common stocknya tadi di sini 120 dan 80, 120.000, 80.000, kemudian ada paten 20.000. Maka di sini nanti dikalikan dengan 0,8 akan ketemu 176.000. Ini di sininya 40.000. Dan yang nomor 6-nya ada amortisasi paten. Kemudian pada paten sebesar 2.000. Kemudian yang nomor 7-nya ada income from S, dan ada dividen S, ada investment in S. Income from S yang tadi di sini adalah 78.400 ya, 78.400. Di sini nanti dicari sendiri. Yang nomor 8 ada NCA expand S, dividen S, dan NCA ending. Di sini juga sudah diketahui tadi di sini 19.600. Di sini silakan Anda cari. Oke, ini adalah dieliminasi di 2019. Di 2020-nya saya akan fokus di eliminasi ekuitas T. Kenapa? Kalau di sini di eliminasi ekuitas T di sini, yang pertama kita akan bikin, kalau kita menggunakan cost method, kita akan ada update investment in T. Saya akan fokus di sini yang T20 ya, T20 dulu. Nanti yang lainnya silakan diselesaikan. Di sini update investment in T kan misalnya kalau kita ngitung persentase pemilikan dikalikan dengan perubahan ekuitas. Kalau di sini karena tadi ada dapat bagian goodwill, maka di sini nanti ada tambahan perubahan ekuitas tambah goodwill. Di sini nanti 20% dikalikan dengan perubahan ekuitasnya, tadi ada net income-nya adalah 50.000 ya, 50.000, dan dividennya adalah 20.000, ada tambahan 30, berarti saldo labanya jadi 70, 80 tambah 70 150 ya. 150 dikurangi
dengan 120. Berarti ada kenaikan atau perubahannya yaitu 30.000. Oke. 30.000. Kemudian ada goodwill-nya sebesar 3.000. Artinya ada 6.600. Kemudian kalau kita eliminasinya ada RET beginning 2020 kan 150.000 ya. 150.000. Maaf. Berapa di sini, maaf. 40 tambah 30, 70.000. Di sininya 70.000. Di sini 70.000. Kemudian common stock-nya adalah 80.000. Kemudian ada goodwill sebesar 3.000. Kemudian di sini investment in T20, investment in T60 ya. Kemudian ada NCA. Oke. Kalau kita jumlah di sini kan 153 dikalikan 20 ya. 153 dikalikan 0,2 3600. 6.600. Tadi kan ini 6.600. Investasi awal kita adalah 24.000. Totalnya 30.600. Artinya di sini ini kita sudah sesuai ya di sini. Maka nanti dieliminasi di worksheet-nya kita akan 0. Oke, silakan. Nanti yang lainnya dilanjutkan. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.